Puji Tuhan, salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya senang sekali untuk mengajak kita mempercakapkan, mendialogkan firman Tuhan, tapi juga memikirkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua dimanapun kita berada dalam keadaan yang siap untuk terus membuka hati untuk firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema yang ingin saya angkat dalam kesempatan ini adalah setiap orang berharga, tidak satupun yang tertinggal. Saya akan memperlihatkan kepada saudara satu teks yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4. Saudara, saya akan membacakan, kalau dibaca seluruhnya itu 42 ayat, tetapi saya akan bacakan sebagian saja, yaitu kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Dalam tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan dengan perempuan Samaria ini, akhirnya akan membawa sebuah transformasi kehidupan dalam diri seorang perempuan ini. Setiap orang di setiap tempat Yesus kasihi. Setiap orang di setiap tempat Yesus kasihi. Kita adalah bangsa yang besar. Indonesia terdiri daripada ribuan pulau. Belum lama ini saya ketemu dengan orang dari Departemen Perhubungan Laut dan saya tanya tentang bagaimana kondisi maritim di Indonesia. Dan dia katakan bahwa pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain sudah terhubung dengan tol laut. Dan banyak kapal yang besar, walaupun ada kira-kira
lebih dari 200 ya pelabuhan di Indonesia itu banyak yang belum bisa kapal yang besar bersandar, saudara. Artinya apa? Bahwa Indonesia sangat luas sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan banyak pulaunya, banyak sukunya, banyak rakyatnya, dan Tuhan Yesus mengasihi setiap orang di setiap tempat dan secara khusus di Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi setiap orang. Yesus mengasihi orang di setiap tempat. Yesus mengasihi saudara yang mendengarkan program ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dalam kisah ini Yesus menunjukkan kasih kepada perempuan Samaria. Di dalam adat istiadat Yahudi, seorang rabi tentunya tidak berbicara kepada perempuan hanya berdua saja. Dan kemudian di dalam strata sosial, perempuan pada zaman itu adalah dianggap kelas sekian di tengah masyarakat, bukan kelas utama. Karena masyarakat didominasi oleh apa yang disebut dengan budaya patriarkal. Bapak itu yang utama. Tapi Yesus menunjukkan perhatian kepada setiap orang, dan orang ini adalah seorang perempuan. Dan saudara tahu dalam kisah selanjutnya siapakah perempuan itu? Ketika ditanya tentang suaminya, dia berkata dia sudah pernah menikah dengan 5 suami, dikatakan, ya. Dan dia tidak punya suami sekarang, tetapi dia tinggal sama seorang pria. Dikatakan dalam ayat 18, Yesus mengetahuinya dari percakapan itu, bahwa dia punya 5 suami, sekarang dia tinggal bersama dengan seorang pria dan bukan suaminya. Perempuan seperti apakah dia? Secara moral tentunya bukan perempuan yang baik-baik saja. Karena itu ada kemungkinan besar bahwa dia datang ke sumur pada jam 12 tengah hari bolong, karena dia tidak bergaul dengan perempuan-perempuan yang lain, atau dijauhi oleh masyarakatnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi seorang perempuan yang menurut strata sosial tidak dianggap pada zamannya, mengasihi seorang bangsa setengah Yahudi dan setengah bangsa kafir. Ini campuran, saudara, bangsa Samaria. Yesus mengasihi seorang perempuan yang dijauhi oleh masyarakatnya karena kehidupan moralnya, kehidupan keluarganya yang berantakan dan dicerminkan dengan tinggal ya bersama pria sekarang yang bukan suaminya. Dan mungkin masih banyak lagi label masyarakat terhadap perempuan ini, mungkin disebut sebagai sampah masyarakat yang tidak baik. Tetapi Yesus ketemu dengan perempuan ini dan dia tahu kebutuhan yang dalam dari perempuan ini, bahwa perempuan ini adalah perempuan yang haus. Ketika bercakap-cakap dengan Yesus, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kehausan. Kalau seorang datang ke sumber air, karena dia membutuhkan air. Tetapi kebutuhan perempuan ini jauh lebih dalam dari hanya kebutuhan akan air. Tapi saya mau saudara tahu bahwa sumur yang didatangi oleh perempuan ini adalah sumur Yakub. Seorang yang besar, great man. Seorang hamba Tuhan yang besar. Sumur Yakub, bapak beriman. Sumur Yakub yang diwariskan kepada Yusuf, kepada keturunannya. Dan setelah 2000 tahun sumur itu masih memancarkan air. Ini adalah berkat dari Tuhan. Sumur itu bagi Yakub dan keluarganya, memperkaya Yakub dan keluarganya, karena dengan sumur-sumur yang dimiliki oleh Yakub, dia menjadi kaya raya dengan banyaknya domba yang berlipat ganda, dan dia menjadi kaya dan keturunannya. Dan sumur itu setelah 2000 tahun masih ada, memancarkan air,
betapa luar biasa sumur itu adalah simbol daripada kehidupan jasmani, tetapi juga simbol daripada kehidupan. Pemiliknya, bahwa orang yang memiliki sumur itu dulunya adalah orang besar dan orang kaya. Saudara kasih Tuhan, kadangkala ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita berpikir bahwa kekayaan akan menyelesaikan masalah. Kita berpikir bahwa seks bebas akan menyelesaikan masalah. Kita berpikir bahwa kehausan akan dunia ini, ketika kita meminum di dalam dunia ini, kemudian masalahnya akan selesai. Hati perempuan ini tidak akan puas. Hati perempuan ini tidak akan dipuaskan. Dia mencari sesuatu yang lebih daripada yang bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu air kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu ketika Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan, ketika Tuhan Yesus menawarkan hidup itu sendiri yang ada di dalam Tuhan Yesus, kemudian perempuan ini tergerak hatinya dan kemudian merespon untuk menerima air itu. Dia mau air yang membuat dia bisa puas. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang di setiap tempat, siapapun saudara, siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Visi Yesus adalah supaya setiap orang menerima keselamatan. Visi Yesus adalah supaya setiap orang diubahkan melalui perjumpaan dengannya. Visi Yesus adalah supaya setiap orang ketika berjumpa dengan Dia menerima air hidup yang adalah simbol dari firman hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan roh kehidupan, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika firman dan roh itu ada, ketika kebenaran dan roh itu ada dalam hidup seseorang, maka dia akan mempersembahkan hidupnya kepada Bapa. Dia akan mengalami pemulihan yang total, yang komprehensif, yang keseluruhan, yang totalitas. Dan dia akan menjadi penyembah yang benar. Dan Tuhan mencari seorang yang akan menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perempuan ini diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang, everyone, setiap tempat, everywhere, dan di setiap rumah, every home, saudara, tidak boleh ada yang tertinggal. Siapapun, dimanapun, akan dijumpai oleh Yesus. Saya pernah melayani sebuah keluarga dan saya tanya di mana suami, ternyata suaminya belum percaya Yesus. Jadi ibu ini bersama anak-anaknya percaya Yesus, tapi suaminya belum percaya Yesus. Kami memberikan pemuridan di rumah itu. Ya, pelayanan kami adalah rumah-rumah, jadi di setiap rumah. Sejak saya remaja sampai sekarang melayani di rumah-rumah. Dan wanita ini berkata, Pak, waktu itu saya masih muda, jadi dipanggilnya belum Pak ya, dipanggilnya Mas, dipanggilnya Cep gitu ya. Ya, suami saya ada di luar dan dia belum percaya Yesus. Mari kita doakan. Kemudian ibu ini mendoakan suaminya yang dikasihinya itu. Didoakan terus-menerus, dan ketika suaminya mendengar dirinya didoakan secara jelas oleh istrinya, suaminya mendengar tentang nama Yesus. Di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kepuasan, ada kebahagiaan. Di dalam Yesus kekecewaan diangkat, masa lalu dikuburkan. Di dalam Yesus ada kebangkitan kepada kehidupan yang baru. Ibu ini mendoakan supaya suaminya ketemu dengan Yesus. Suaminya adalah pedagang yang menjual sayur keliling dari rumah ke rumah. Menjajakan sayur mayur, ikan,
ya, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari rumah ke rumah. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, suatu hari di perjalanan suaminya tiba-tiba sakit dan dia merasa sangat kesakitan. Dia menceritakan kepada saya dan kemudian dia berseru kepada nama Yesus, Tuhan Yesus, saya akan percaya kepadamu kalau saya sembuh. Saya akan percaya Tuhan istriku kalau saya sembuh. Dan dia panggil nama Yesus, dia sembuh. Dan akhirnya kami bimbing untuk menerima Yesus. Dan kami ajar berdoa, kami ajar membaca Alkitab. Dan Bapak ini akhirnya mengajak saya untuk mengunjungi keluarganya yang jumlahnya 70 orang. Dan kemudian saya menginjili satu orang demi satu orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya ketika kasih itu menjalar dari seorang ibu ini kepada suaminya, dan suaminya percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setiap orang bernilai dan setiap orang dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Perempuan Samaria yang dijauhi oleh masyarakatnya, kemudian setelah bertemu dengan Yesus, dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi karena Roh Kudus memenuhi dia. Dia bersaksi kepada orang sekampungnya dan menunjukkan kepada orang sekampungnya bahwa Yesus mengetahui segala hal yang menjadi problema dalam hidupnya, kekusutan di dalam hidupnya. Dia tahu dan dia menyelesaikan, memberi jalan keluar bagi dia, dan dia bersaksi, dan banyak orang yang kemudian ketemu dengan Yesus dan diselamatkan. Setiap orang di setiap tempat, di mana saja perlu Yesus. Dan ketika ketemu dengan Yesus, dia akan menemukan kehidupan yang sejati. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya. Yesus juga memberikan tugas kepada kita semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tugas kita adalah menyelesaikan pekerjaannya di setiap tempat. Mari kita bersama-sama mengasihi setiap orang di setiap tempat, everyone, everywhere, every home. Dan saya percaya bahwa akan ada kebangunan rohani yang besar di tempat ini, di kota ini, ketika semua orang percaya ketemu dengan Yesus, dipulihkan dan bersaksi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua perkara yang telah saya sampaikan. Yang pertama, Yesus mengasihimu. Bagi saudara-saudara yang belum pernah mengundang Yesus dalam hatinya untuk percaya Tuhan Yesus, saat inilah saatnya saudara untuk menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengannya, bersekutu dengan orang yang membukakan pintu. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita dalam Yesus, kita menjadi manusia yang baru, yang dibenarkan, diampuni dosanya karena Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, dan darahnya membayar lunas hutang dosa kita. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara pulang ke rumah dan masuk ke kamar menerima Yesus, maka Yesus akan datang kepadamu. Dan yang kedua, bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, buka hatimu untuk menjadi saksinya. Biarlah engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau dipenuhi oleh kehidupannya. Hidup yang melimpah itu adalah hidup yang dibagikan. Hidup yang melimpah itulah hidup yang disebarkan. Hidup yang limpah itu adalah hidup yang dipancarkan. Dan ketika saudara hidup berkelimpahan, itu akan memancar suatu kekuatan yang luar biasa dan dahsyat akan terjadi melalui kehidupanmu. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Yunus lari 2000 kilo dari panggilan Tuhan dan ditelan ikan, dibuang ke laut. Tetapi Tuhan mengembalikan dia kepada panggilan semula, dan akhirnya Yesus membawa kebangunan rohani bagi kota Niniwe.
Tuhan mau pakai saudara untuk membawa kebangunan rohani, pemulihan bagi keluargamu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Dan saya percaya orangnya adalah saudara, karena saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Shalom. Saya berdoa, kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.